الحمد لله الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, anak-anak yang besar tidak disebutkan gelar, yang kecil tidak dipanggilkan nama, semoga yang hadir di masjid ini masuk surga semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ada satu doa Bapak Ibu, yang doa ini sering Nabi ulang ketika beliau berdoa, yang barangkali doa ini mungkin kurang populer bagi kita, atau mungkin ada di antara kita yang baru mendengar doa ini. Doanya, Allahumma inni as'aluka hubbaka. Ya Allah, aku bermohon kepada Engkau agar aku mendapatkan cintamu. Wa hubba man yuhibbuka, dan cinta orang yang mencintaimu. Wa amalin yuqarribu ila hubbika, dan tunjukkan aku amalan supaya aku dekat dengan cintamu. Jangan lupa doanya lebih pulang. Kopian baik aman sampai mati. Nah, itu doanya. Yang doa ini Bapak Ibu sering Nabi ulang ketika beliau berdoa. Maka doanya Nabi di situ, beliau meminta agar beliau dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah ini sudah menjadi permintaan Nabi, tentu akan menjadi permintaan kita juga. Lalu bagaimana caranya supaya kita mendapatkan cinta Allah itu? Yang pertama dengan berdoa tadi. Yang kedua, tidak cukup dengan berdoa saja, harus melakukan amalan atau perbuatan yang perbuatan itu dicintai oleh Allah. Ibarat makan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu makan terhidang sambaran biasa, lain tapi selalu makan Bapak Ibu, ya, lain. Kalau ambo biasa saja. Tapi kalau makanan terhidang tu makanan yang wak sukui, ambo yakin bertambah-tambah makan, lah makan bana, makan malir. Agak-agaknya dengan Allah begitu pula. Kalau yang dikerjakan seorang hamba amalan biasa, balasan biasa. Tapi kalau amalan yang dikerjakan oleh hamba itu amalan yang dicintai oleh Allah, tentu balasannya lebih besar pula dari yang lainnya. Apa yang dicintai oleh Allah, itulah yang akan menjadi pembahasan kita sebut kali ini. Sebelum itu, minta maaf pertemuan pertama dari Ibu. Yang pertama Bapak Ibu, yang dicintai oleh Allah itu siapa? Orang yang senantiasa bersyukur dan bersabar dalam hidupnya. Syukur dan sabar itu Bapak Ibu tidak bisa dipisahkan. Karena yang terjadi dalam hidup kita ada kalanya yang kita sukai, ada kalanya yang terjadi dalam hidup yang tidak kita sukai. Kalau terjadi yang disukai ada sabar, kalau terjadi yang tidak disukai ada syukur. Contoh, bahagia. Salamunya di Bapak Ibu bahagia. Ubur-ubur kalian ini jawab dong deh. Anak-anak. Ialah selamanya bahagia. Nanti datang namanya kesedihan. Kalau bahagia datang, ada pahala syukur di sana. Kalau kesedihan datang, ada pahala sabar di sana. Bertemu, berkumpul bersama keluarga Bapak Ibu, apakah selamanya? Tidak. Nanti akan datang masanya perpisahan. Kalau bukan kita yang meninggalkan, berarti kita yang ditinggalkan. Kata ibu-ibu, bukan perpisahan yang aku tangisi. Ya, gaul-gaul ibu-ibu dengan yang kasih.
pertemuan yang aku sesali. Ya tidak selamanya bersama, nanti akan berpisah juga. Sehat tidak selamanya sehat, nanti datang sakit. Mudah tidak selamanya mudah, nanti datang sulit. Kalau terjadi yang senang, ada syukur. Kalau terjadi yang kurang senang, ada sabar. Tapi syukur tidak cukup dengan alhamdulillah saja. Kalau ingin dikatakan hamba yang bersyukur, yang sering diulang-ulang oleh guru awak tu Bapak Ibu, ada 4 hal setidaknya mesti terpenuhi. Pertama, kita harus yakin bahawa segala yang kita dapatkan itu karunia dari Allah. Kesenangan hidup, keluarga bahagia, harapan doa terwujud. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita pintar, tapi semua yang kita dapatkan hari ini Allah yang memudahkan untuk kita. Di sana letak keimanan. Kalaulah sudah yakin itu, baru mengucapkan kalimat syukur. Kalimat syukur Ibu, alhamdulillah. Ada nikmat itu yang langsung dari Allah turunnya. Contohnya kira-kira hujan ya. Tapi ada pula nikmat itu yang melalui perantara orang lain. Biasanya Bapak Ibu, kalau tidak puasa di meja aku kan ada minumnya lembek. Nah minum itu Bapak Ibu, apakah dari Allah? Ragu. Minum itu dari Allah Bapak Ibu, airnya dari Allah ini. Nah sementara galenya ada yang membalian, kalau kumua ada yang membersihan, mencucian, airnya kurang angin, ada yang manian, ada yang masuk ke galeng, ada letadahnya, diantar ke siku. Ambo minum, berarti nikmat yang kami dapatkan melalui perantara orang lain. Kalau itu yang terjadi, kita mesti berterima kasih. Tidak dikatakan bersyukur kalau tidak tahu terima kasih. Secara ketiga dan sampai nyugunuan nikmat itu untuk semakin taat kepada Allah. Kalau cukup dan ambil itu berlaku ayat Quran surah ke-14 Ibrahim ayat yang ke-7 halaman Al-Quran standar 256, posisinya sebelah kiri baris yang hampir. Aku salah saya terima. Walaupun lebih apa dia sambut tadi marah bagaimana? Yang Bapak Ibu hafal ayat wa idza adzana rabbukum la in syakartum fa azidannakum. Siapa yang dapat nikmat bersyukurnya yang sampai tadi, ayat sampai tadi Bapak Ibu satu. No kajinya dengan Ustaz tadi. Satu lagi. Yakin nikmat datang dari Allah. Yang kedua, ucapkan alhamdulillah. Yang ketiga, berterima kasih ke manusia. Yang keempat, gunakan nikmat semakin dekat dengan Allah. Kalau cukup yang empat ini ketika dia dapat nikmat, Allah tambah nikmatnya. Tetapi lanjutan ayatnya, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kurang dari yang empat ini kena azab oleh Allah. Quran surah ke-34 Sabah ayat ke-15 Bapak Ibu. Dulu kaum ada namanya kaum Sabah, dia bangun bendungan besar, ditampungnya air tadi dialirkan ke kebun mereka, tumbuh subur kebun mereka, ranum buah-buahnya. Untuk mandinya Bapak Ibu dah perlu dipanjat, dah perlu dipetik, bawa keranjang, latan keranjang dia ke palu, lah keliling-keliling para azalalai. Jatuh saya surang buah-buahan tu dalam keranjang tu. Panuh dia wak keluar. Ulang dia balik mereka sampai akhir panen. Ada tak nikmat sakadang tu di pasir begini Bapak Ibu? Di kamang tak ada dulu. Nanti bakalan kayak kubang putih macam ni tak ada dulu. Dulu ada kaum yang sebesar tu nikmat yang Allah berikan kepadanya, tapi pada akhirnya hancur bendungannya, mengalir air besar ke kebun mereka, kebunnya itu digenangi ayanan gadang. Akhirnya yang terjadi Pak Ibu, mati tumbuhannya. Allah ganti dengan tumbuhan baru, menghasilkan buah-buahan yang sangat pahit sekali. Kenapa mereka dihancurkan? Gagal bersyukur. Dari yang ambil itu yang nak dikerjakan orang Sabah dan nomor satu. Orang Sabah yakin acak buah-buahannya, ranum buah-buahannya, rancak tumbuhannya, kayu hidupnya bukan karunia Allah, tapi kehebatan mereka dalam bertani. Ada yang sedikit kecilnya. Maka Bapak Ibu, rumah yang kita keluhkan hari ini karena jelek menurut kita, itu rumah yang diinginkan oleh orang yang tidak punya rumah.
Kendaraan yang awak pakai sehari-hari menurut awak mengeluh, itu kendaraan yang diinginkan oleh orang yang tak punya kendaraan. Keraju yang awak jalani sehari-hari mengeluh, itu keraju yang diinginkan orang yang tak punya keraju. Bukan yang tak boleh minta lebih, boleh, tapi syukuri dulu yang sudah dapat ini. Bapak Ibu, ternyata di luar sana banyak orang yang menginginkan kehidupannya seperti kehidupan kita. Tidak ada tempat untuk mengeluh kecuali bersyukur. Alhamdulillah. Bersyukur. Akalan ibu sabar. Sabar dibagi para ulama menjadi 3. 1, sabar dalam ketaatan. Duduk mendengarkan kami ceramah sebuah itu butuh kesabaran Bapak Ibu. Oh betul. Pagi tarawih kamu saja butuh kesabaran? Butuh. Ternyata sabar itu bukan ketika dapat ujian saja. Ketika dalam ketaatan butuh kesabaran. Jangan sampai terjadi ke Bapak Ibu, model terjadi ke seorang bapak mengecek ustaz, iya Pak, aku benci ke pengajian Ustaz. Majlis taklim, pengajian, wirid, tabligh akbar, muasabah, yang model-model itu benci benar Ustaz. Apa masalahnya Pak? Ambo taubat umur 40, istri taubat umur 40, baru jilbab, ambo baru salat umur 40. Tuhan, ambo ngaji tauhid sifat 20 mantap. Ambo ngaji fikih ibadah rancang. Ambo perbaiki bacaan Quran tahsin. Mantap Pak. Di masalahnya istri yang itu ternyata Ustaz punya pengajian khusus ibu-ibu. Dah banyak ustazah yang hebat ini. Itu di mana tak salahnya? Hanya punya pemahaman kalau siap mengaji itu, kaji dan dipelajari itu harus dipraktekkan langsung. Pernah dia mengaji tentang sedekah Ustaz, pulang dia ke rumah, duduk aja lagi aku dipasuk-pasuknya untuk sedekah. Jadi juga sedekah jangan dulu itu yang lalu pasuk-pasuknya. Amu cari daftar pengajiannya, pernah dia ngaji tentang salat tahajud. Menunggunya pulang mengaji ni lah pada bok-dabuk jantung. Batu, bekokok dipasuk je lo salat tahajud di malam. Dah suku apa? Suku Ustaz. Tapi yang baru taubat, baru beraja. Dan 5 waktu ko saya nak payah mengerajun. Biarlah tenang mengerajun dan 5 waktu ko. Beko baru apa tambah je sunnahnya sakit-sakit Ustaz. Setiuknya pulang mengaji, duduk aja dari aku dan keluar dari mulutnya ayat di hadis. Ada apa? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ceramah itu. Jadi salah. Gara-gara itu kami yang coba cakap. Gara-gara coba cakap kami putuskan untuk bercerai. Saya bercerai dengan istri saya gara-gara pengajian. Salah pengajiannya ibu-ibu? Tidak ada yang salah ibu-ibu. Siapa yang salah ibu-ibu? Siapa yang salah ibu-ibu? Siapa yang salah ibu-ibu? Awak tu suaminya lah. Ibu-ibu namun ada kesalahan banyak. Pasal satu ibu-ibu selalu benar. Pasal dua ibu-ibu tak pernah salah. Pasal tiga kalau ibu-ibu salah, kembali ke pasal satu kan tu bukan itu kan. Nah kalau awak kaji mana kasus kau bapa ibu yang paling dominan salahnya ya istrinya. Kenapa istrinya yang salah? Tak sabar berdakwah ke suaminya. Ada orang yang diingatkan langsung berubah mantap. Banyak awak tu Bapak Ibu yang berkali-kali diingatkan baru bisa berubah. Menunggu orang berubah setelah diingatkan itu kan butuh kesabaran. Tak bisa dipasukan tu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ada orang baru hijrah, baru sembahyang, payahnya ke masjid Jamiah kok. Salah gerakan salahnya. Hari itu langsung Bapak Ibu tegurnya. Besok yang terjadi Bapak Ibu? Anda harus berdoa. Maka bagian sana dulu tanam hatinya ke masjid, lah terpaut hatinya ke masjid, lah rajinnya ibadah. Kalau ancece, nah menunggu itu kan butuh kesabaran. Maka sabar dalam ketaatan itu penting. Ada orang umrah, ketika umrah 5 hari pertama dia rajin sembahyang berjamaah. Hari yang kanan kemana bayu-bayu? Cari oleh-oleh. Bapak mereka karena semangat dihabiskan di awal-awal. Mereka itulah semangat di awal-awal 5 hari Ramadan dan akhir-akhir hilang karena sabar menjalani. Orang kalau Bapak Ibu baru datang Ramadan itu kan hebat.
Bapak hebat, orang tidak pernah ke masjid pas awal Ramadan, pas pertama je tu. Saking semangatnya. Saking semangatnya hari pertama langsung tajus ngaji. Besok hari kedua tajus. Hari kelima mau yang tidak ngaji. Kenapa? Kerana tidak sabar menjalani lambai-lambai. Jadi taat itu kesabaran. Kamu orang berbaik menunda. Tak sabar menikmati motor, tak sabar hujan-hujan jodan. Akhirnya ambil waktu. Padahal dia nak waktu, tak mampu kembali pinjam situ, pinjam sini. Akhirnya hutang-hutang. Kata guru, lebih rancak onda baru, tapi sejuta kenangan daripada onda baru sejuta sebulan. Bagaimana? Janganlah cerita kenangan baru sebulan. Itu yang pertama. Yang kedua, sabar meninggalkan kemaksiatan. Yang ketiga, sabar ketika dapat ujian. Dari tiga ke Bapak Ibu, pahala sabar dan paling gadang. 1, 2 atau 3 Bapak Ibu. 1, dalam ketaatan. 2, meninggalkan kemaksiatan. 3, ketika dapat ujian. 1, 2 atau 3 Bapak Ibu. Pendapat pertama mengatakan nomor 3 pahalanya gadang, nomor 3 kali lipat. Tetapi kalau kami, kalau ditanya, Allah lebih cenderung menjawab nomor 1 pahalanya gadang. Alasannya Ustaz? Contoh, kalau awak dapat ujian Bapak Ibu, ada tak pilihan yang lain kecuali sabar? Tidak. Pulang beko dari musajid ko, hilang terompa Bapak Ibu. Ada tak pilihan yang lain kecuali sabar? Lain Ustaz, mana ambil terompa orang. Itu tak pilihan, maliang namanya. Kalau terompa hilang Bapak Ibu ujian, hati menerima, mata silakan mencari, kaki silakan mencari. Tetapi kau tak bersetuju, dia pulang saja lain. Tapi sabar dalam ketaatan pilihannya banyak. Daripada duduk mendengar kami ceramah subuh kau, ada tak pilihan yang lain Bapak Ibu? Banyak, lalu ke rumah. Menabi nonton kan banyak pilihan yang lain daripada duduk di siku kini kan. Tapi Bapak Ibu lebih memilih duduk di situ untuk taat ke Allah. Gara-gara itu sabar dalam ketaatan pahalanya. Kadang cuman pada akhirnya ketiga-tiganya butuh. Kita butuhkan. Jadi yang pertama, orang yang mencintai Allah adalah orang yang bersyukur dan bersabar. Yang kedua, Bapak Ibu, orang yang mencintai Allah itu orang adil. Kalau orang adil Bapak Ibu, ada pemimpin adil lawannya ada adil, zalim. Kalau adil meletakkan sesuatu pada tampaknya, galih lah boleh. Dia kurang minum cerut atau bayang-bayang lah galih. Nah galih itu apa fungsinya Bapak Ibu? Meletakkan air, airnya untuk apa Bapak Ibu? Untuk minum. Adil namanya tu. Kalau memang fungsi galih itu. Tapi kalau galih tadi buat bawa ke kamar mandi, buat sawu air juga galih. Mandi buat itu tu namanya zalim Bapak Ibu. Bakal zalim, dia tak fungsi galih itu. Cuman zalim itu kan tak berdosa. Lain orang berdosa mandi pakai galih itu. Tidak. Tapi secara arti, itu secara makna itu zalim. Zalim yang dimaksud di situ ada 3. Pertama, zalim pada Allah. Bentuknya inna syirka la dzulmun adzim. Syirik itu kezaliman yang besar. Pamiu di kampung itu, di kampung. Mungkin beberapa kesempatan dan sudah kita sampaikan juga. Banyak bunyi-bunyi binatang itu Bapak Ibu. Salah satu yang coba bunyi di kampung itu namanya kumbuk-kumbuk. Di pasir apa namanya Bapak Ibu? Siamang. Dia lagi spasi nak, kalau lagi spasi siamang jadi kan? Siamang. Nah kampung kami itu rumah orang itu Bapak Ibu mengikuti panjang bukit. Di sampingnya sawah-sawah lah Bapak. Kalau berbunyi siamang di ujung tu, tak lama sudah tu ada orang ujung tu meninggal dunia. Kalau berbunyi lu siamang di Bangka, daki Tetasari, daki Bantaruyu tu, tak lama sudah tu ada orang situ meninggal dunia. Kalau berbunyi siamang di tengah-tengah, jual abu pada buk jentuang, dek rumah boleh tengah-tengah. Nak awak lebih tu. Nah beberapa waktu yang lalu abang pulang ke kampung. Jadi imam, karena salat tarawih di situ sama di situ 23, cuman bacaan kita kan ekspres ini. Nah ketika jadi imam tarakat kabarat, berbunyilah siamang kok. Ambo dangan-dangan mana ketika istirahat jeda salat.
Ambo dangan-dangan mana? Oh, dekat-dekat situ bunyinya. 2 hari setelah kejadian, heboh di grup WA, ada yang meninggal. Rumahnya dekat Siambang dan berbunyi petang. Nah, ambo tanya nenek ambo ni, diam. Nenek ambo diam-diam saja ambo. Tak tahu yang cucunya sudah terkenal kan? Jadi yang harap ini serius kan? Ada Siambang ko berbunyi dulu ni, dah. Anak berbunyi dulu ni, burung murai. Masuk burung murai ke rumah orang, keluarnya dalam sudah itu ada orang meninggal di rumah. Atau berbunyi di rumah orang, dalam sudah itu ada orang meninggal. Ada 2 hal risiko baik. Satu bunyi binatang, satu kematian. Apa aja lu menghubungkan dengan 2 korban. Kalau awak yakini bunyi binatang sebagai kematian, berarti bermasalah iman awak. Karena yang bisa mematikan itu hanyalah Allah saja. Tetapi kalau bunyi binatang tu berbunyi, binatang tu takana dia buat kematian. Gara-gara takana dia kematian, taubat awak, berzikir awak, rancak malah sebagai penyebab itu, sebagai itulah yang menjadikan kita dekat dengan Allah atau ingat dengan Allah. Atau pamiulu di orang Minang, Pak Ibu, kalau orang Jambak beralik, hujanan. Ada apa-apa bertanya kamu di sebuah musaji, Ustaz, bahas dia. Pas Ustaz beralik petang jalan pergi. Anak anu beralih Ustaz, lebih parah lagi, tak hujanan turun tu. Anak turun, galudu dan turun Ustaz. Apa itu parah lah turun. Jadi pas galudu pergi bertabur petang tu, anak lu beralih hari tu. Ternyata suku anak Jambak. Aku cari keluarga ayah aku, mereka lalai-lalai saya hujan. Maka di dunia ku Bapak Ibu, ada namanya sebab akibat. Lari-lari awak di WC, akibatnya Bapak Ibu? Dan tu awak kencang-kencang bunda, kecelakaan awak ada sebab, ada akibat. Ada lo di dunia kau 2 hal terjadi, tapi yang 2 hal tu tak berhubungan lo, cuman terjadi di waktu yang sama. Memang hari itu orang Jambak beralik dan memang hari itu pula takdirnya hujan, bukan sebab, bukan akibat. Hati-hati Bapak Ibu dengan kesyirikan kecil. Kalau ada orang seki kena tahu, dia tahu tak bertemu penyakit, ujung-ujungnya kemana Bapak Ibu? Kedukun, batu rancang dukun itu akhirnya Bapak Ibu. Paranormal, orang pintar. Awak datang orang pintar berarti awak bodoh. Jadi Bapak Ibu pernah usulan. Ada jamaah, Ustaz, tahu Ustaz kampung ku di mana? Di Kemang Ustaz. Oh, tahu. Anu tujuan jalannya. Oh, ambo bertanya, ke mana ibu? Kan harusnya dulu. Jalanlah ke tujuan baru tak kena. Mana ibu setuju? Ada keluarga ibu lah, lama sakit, banyak rumah sakit, banyak dokter, tak siap-siap baik ini. Itu rencana kami berubah di situ. Oh, setahu ambo di kampung tu tak ada dokter. Dia nak ke dokter dosa orang pintar. Orang pintar dia juara barang di sekolah dulu. Anak tahu lah ibu tu juara barang apa di sekolah dulu. Dia pintar. Ibu boleh tak buat cari foto dia? Boleh tak? Kau foto. Anggota kali foto pak. Bu, ambo ada jadual khutbah di masjid tu bu. Awal-awal belajar ceramah di masjid tu loh. Dia ada guru ambo situ, dia ajak cuak-cuak ke situ. Selama ambo ceramah khutbah di situ, dia tak pernah nampak apa khutbah yang di masjid tu. Mungkin di balik tunggang ini setelah Jumat, tak bersuzon dia kurang man. Seorang ibu dah, punya ide tu. 2 hari setelah itu bu, aduh betul apa? Lain tak kiriman dong cikgu. Jadi pikiran sore-sore main aku ke kampung juga ibu, jalan-jalan sore. Nampaklah bapakku duduk-duduk di jalan. Mungkin sedang tak ada pasien yang nganggur. Kalau mau tahu je, ujung-ujungnya bertanya je. Pak, setiap aku khutbah di situ, kok tak ada apa-apa? Tak ambu, kalau Jumat tu dia tak siku. Oh di kampung anak Pak, indah di kampung anak. Atau di mana Pak? Di kampung sebelah. Indah lo dianggap. Oh pasti di Bukit Tinggi Pak. Indah lo. Indah dianggap. Itu di mana? Indah dianggap di Bukit Tinggi dan di Sumbar. Indah lo di Indonesia.
Ambo setiap salat Jumat tu baik ke Makkah ke rumah. Apa cara nak hidup baik? Akhirnya orang yang lemah imannya Bapak Ibu, yang tak faham dengan konsep-konsep begituan ini, yang tak sabar di penyakitnya, lagi oleh. Padahal dari segi ibadah boleh, tak ada, tak dakil je Allah dah taat sedikit pun. Cari dulu Bapak Ibu, kalau ada hal-hal ajaib yang terjadi, orang yang melakukan hal ajaib itu dakil je Allah, taat kepada Allah, karamah namanya. Kan berita belajar dulu lain. Kalau solat itu tak ada, ibadah tak ada, bisa lo berjalan di atas air, bisa lo melakukan hal ajaib, sihir namanya. Kadang Bapak Ibu yang dirahmati Allah, gara-gara lemah iman, tak sabar, akhirnya jatuh ke kesyirikan seperti itu. Padahal kaedah bahasa Arab yang kamu tahu gua, kalau ada huruf jim junun dalam bahasa Arab, tak nampak barang dulu. Jannah, ada jim jununnya Bapak Ibu? Ada, nampak jannah tu Bapak Ibu? Ya enggak. Janin, ada jim jununnya, nampak janin tu Bapak Ibu? Ya enggak. Jin, ada jim jununnya, nampak jin tu Bapak Ibu? Ya enggak. Maka kalau ada orang yang mengaku mencelik jin, pertama penutup dulu. Ustaznya lah bersumpah mencelik jin. Bermungkinan kedua dan kedua di tubuhnya ada jin. Jin itulah yang meminjam matunya untuk mencelik kawan-kawannya yang lain. Ustaz, kalau nak kedua dan ketiga namanya kasyaf. Apa kerjaan haji kasyaf? Antara itu dulu kasyaf tu Allah bukakan alam untuk orang-orang yang taat Allah dengan bisa mencelik. Kalau ada film jin dan jun, sebenarnya si jun pun bisa film jin lah. Kreatif itu. Ada guru aku 6 tahun isteri sakit, tapi belum nak mau ke yang begitu-begituan. Akhirnya diperiksa balik di rumah sakit. Lalu dokter memeriksa, baiklah waktu sembahyang. Kamu sakit dah ke rumah sakit. Siap sembahyang lah berdoa lo, siap berdoa tabayang itu. Anak tabayang. Beliau pernah melihat titik ibunya tahun 85 sebanyak 500 dirham. 500 rupiah itu Bapak Ibu tahun 85 dapat ada Bapak Ibu. 500 dirham, 500 rupiah tahun 85 dapat ada Bapak Ibu. Oh banyak lah ya. Di tempat ibu-ibu anak pakanan ibu tahun 85 kekalan tidur pakanan. Demi Allah yang bagi ibu itu lagi maaf. Baru itu pipi majlis taklim. Ibu bendahara majlis taklim. Lah ibu hitung pipi itu sama juga bukuan ibu tak kurang dalamnya. Besoknya ke ibu serahkan. Ke ibu dah serahkan. Dihitung di bendahara baru dah kurang pipi itu. Ibu dihina, ibu difitnah, ibu dicaci maki. 5 bulan dalamnya tak payah ibu kamu saya. Madu ibu dan bertemu. Tak kaya ibu maafkan. 10 tahun tak lalu. Dan lalu ibu itu anak ibu dan dalam konteks ibu. Dewa aman mengambil nama kepada selamat yang lain. Tapi jujurnya malu tak ada. Kalau engkau yang mengambil sakit hati, dendam dan ibu simpan salah muka ibu ikhlas. Ibu rindu menerimanya. Ibu maafkan engkau. Begitu penyayang ibu. Adalah cakap ibu lari 3 hari dan pulang-pulang. Hari dan sampai pulang. Pulangnya pula jam 2 malam. Dibuka pintu, tak berkunci pintu rumah. Dipandu ibunya dalam kamar, minta maafnya ke ibu. Soalnya bagi cikgu, bahagia pintu dari ibu kunci. Sajak engkau pergi di rumah apa, yang pintu itu tak pernah ibu kunci. Karena ibunya yakin, yakin-yakinnya, engkau kepulang ibu ke rumah. Akhirnya bayinya ke ruang istrinya. Dokter pulang selesai memeriksa, membawa karantina Pak, tanda tangan sore itu, karena nanti siang kami akan perhatian istri apa. Lepas tahu ke anak, tadi kami temukan penyakitnya ada penyumbatan di ususnya. Anak tahu tak betul hari itu ada hubungannya di dulu tidak jodoh. Jadi kadang tak ada memahami itu kita ceritakan zalim orang zalim berjumpa. Yang kedua, zalim pada manusia. Kau banyak panjang betul, tapi ibu pilih-pilih. Dan kezaliman itu Bapak Ibu banyak akan terjadi nanti ketika hari raya.
Izin Bapak Ibu, ketika hari raya tu ada 3 pertanyaan yang tak usah ditanya-tanyuan. Tiga pertanyaan tu. Pertama, bagi orang yang lah cukup umur, lah lewat umurnya bahkan, alun dia menikah lagi. Jangan ditanya-tanya, bakal lah mana, bakal alun dia lagi. Jangan ditanya-tanya Bapak Ibu. Kerana berkorban dulu. Jangan banyak lu korban setelah berikutnya. Kadang yang lebih parah jamaah tuan, pasangpi-sangpi anke kiamat jalan menikah tak. Awak pernah siap ngaji datang ibu-ibu beberapa orang kamu ke ustaz, alun dia le ustaz, alun le hari hampir kiamat tu ustaz. Kata aku kiamat diundur bu. Kan ada orang ngecen kiamat 2009 balik tapi tak jadi. Kan diundur kan. Nah ibu hati sebagian orang mendengar pertanyaan mereka, memang menikah tu mau dibabuku tu apa ibu? Disegerakan. Tetapi ini dua kata babuku tu berbeza-beza, tak sama tu. Nah kalau kabarnya je boleh Nabi, ada seorang sahabat namanya Rabi'ah. Rabi'ah tu laki-laki tu produksi dulu. Laki-laki. Namanya Rabi'ah. Yang bisa untuk produksi tak laki-laki. Nabi tanya, tak nikah-nikah kau Rabi'ah? Tak ya Rasul. Nabi ulang, tak nikah-nikah Rabi'ah? Tak ya Rasul. Nabi ulang, tak nikah kau Rabi'ah? Terdiam Rabi'ah. Kok Nabi ulang pertanyaan sampai 3 kali. Awak Bapak Ibu, kalau ujian diulang-ulang tu berarti ada yang salah. Ada salah Bapak Ibu? Jawaban. Kata Rabi'ah, ya Rasul, ambu lah ingin nikah ya Rasul. Pertama ya Rasul, itu yang miskin juga kayak ni dia nak orang itu. Yang kedua ya Rasul, calonan tak ada dulu. Kata Nabi, pai kau jom kota Madinah bilang, ada rumah paling ujung, ada anak gadis itu, lamar anak gadis itu depannya Pak. Nama ya Rasul, dan di ujung dia, dan di ujung orang keliru dia. Harus awak itu tinggi sampai itu. Dah ada. Apa itulah? Baik. Lah diketok pintu rumah tadi, lah dibuka dia Pak, lah duduk lah di dalam, lah banyak lontanya. Akhirnya di ujungnya yang itu, Pak, ambo disuruh Nabi ke sikut mana? Melamar anak bapa. Alhamdulillah datang lamaran dari Nabi. Pak, tidak untuk Nabi, Nabi lebih ini untuk ambo. Katanya, Alhamdulillah, kalau Nabi dan memilihan untuk anak hamba, berarti pilihan Nabi itulah yang terbaik. Sami'na wa ata'na. Tak banyak fikir-fikir. Itu nak iman tu Bapak Ibu. Kalau Nabi dan menyuruh, tak banyak tanya-tanya. Ya kalau jual saja. Jadi lamaran diterima. Ba'alai Pak, segiruan senalai. Ba'alai caranya Pak, fikir lu nak dulu. Mahar ba'alai. Maharnya dia Pak, apa kepaham kondisi calon menantu pulang yang tidak berkecukupan pun akan berlepas. Jangan tinggi-tinggi banget. Sampai lalu, barat sampai tinggi itu. 38 tahun begitu. Mahalnya 38. Kalau sama awak tinggal sana dulu ya. Dewa dalam mengenal tinggal sana saya. Nah, kata Pak dia, jadi carilah sampai malam. Jadi Pak, pulangnya ke Nabi ya Rasul, lah diterimanya dia Pak, Alhamdulillah. Balik minta capek orang tu ya Rasul. Nikah lah. Jadi kata mahar lah ya Rasul. Timbau Buraidah, bilang Buraidah kok mamak kepala sukunya dan tuanya Rasulullah. Kata Nabi Buraidah, si Rabi'ah itu kalau nikah tidak ada, tolong jalanan ketidian. Kalau jalan ketidian dalam sukunya. Itu ketidian namanya jamnya. Rahasia ibu, jalan ketidian. Dia tong pinti cukui papali sami. Ni Rasul cukui. Dia bayar nikah lah nikah itu. Kata Pak pintu Rabi'ah. Kecik Nabi kalau nikah itu mandoa lah kecik. Ayah minta orang di bapak. Itu mahal dia bulan ketidian orang itu. Sebab apa? Dari sisi keluarga dia lah. Jadi Pak, pulang ke Nabi Rasul, sah kembali. Kami tak berhenti begini. Banyak orang tak apa. Tu, ada pintu dari Rasul tadi. Jalan ke pintu dulu. Jalan ke pintu dulu. Pajukui pemberikan dia. Rabi'ah jadi ya Rasul. Kalau dia jadi makan terus tak mungkin. Nasi cuma. Kalau Nabi roti cuma.
Kata Nabi, ambillah pilah, japuilah ke rumah Aisyah tapuang, minta Aisyah tapuang. Jual kamu japui ya Rasul. Dia je karung lah. Karung saya tak punya dah ya Rasul. Sampai sapi miskin dia je karung-karung tak punya dia bapak. Japui Islam ambillah sekarang kata Nabi. Dia ambil sekarang lah dirinya lo kambingnya kau. Tibu di rumah mintunya lah berjejer si 10 ekor kambing. Lah banyak saya tapuang. Pak, ikut bapak. Awak kamu undang semanina. Kalau cik si kambing malu kejepui tapak balian tadi 10 ekor kambing. Barang hidup itu dunia tak ada yang dia kecil itu. Lain tahu. Kan tak nak pulang. Kamu ada insyaAllah. Beralih datang Nabi. Kata Nabi, ada tanah situ Rabi'ah. Yang laki Abu Bakar dia Rasul dia ambillah untuk itu hadiah itu. Pakailah untuk modal awal engkau berkehidupan di keluarga. Nabi di situ tak sekedar bertanya. Nabi cari yang solusi. Jangan sekadar bertanya yang baik. Kadang dia waktu Allah dengan berkata, aku pernah ditanya-tanya dengan Ustaz kerajaan kami ke kamar tu tidak bisa pergi rumah katanya. Hati awak tak pandang dulu ketika itu karena ada banyak masalah dalam sekolah. Angkat Abu menjawab, tak jual anak ibu siapa anak. Abang sombong dia. Kata ibu tu dia anak aku ke sekolah berusaha. Tu karu buat namanya dulu. Awak bertanya tadi dia songsongan orang lain juga. Dan sekedar bertanya carian solusinya nak bapa alun dulu tu tetap ganti itu lah. Jadi dulu sampai bawah kenalan dia dulu, berkawan dia dulu. Itu solusinya. Yang kedua, ku adu dan kembali. Patang ini kuat tidak kamar. Adu 3 balik patang dan kembali ke Melayu. Di minggu besok saya Melayu dulu. Anak dulu minggu cek lain je. Karena sekarang ini kita tidak jelas. 3 balik patang. Cik kecamatan dulu. Kalau kecamatan negeri-negeri di kota semua ni banyak dan kembali. Ku adu dan kembali. Ringankan pernikahan dan balik-balikan. Kalau kemengerajuan adat rancak, tetapi sesuaikan adatnya juga kemampuan masing-masing baik. Jangan sampai terjadi lu mau di mahasiswi di Padang gantung diri di kamar kosnya. Ternyata beberapa bulan lagi kabar alik kamu nikah. Aku gantung diri karena apaknya paniang. Waktu paniang Ustaz uang jakui suaminya mahal mana. Berawang jakuinya kabar yang kamu terima Bapak Ibu kau salah mohon betulkan kabar yang kami terima 1,5 miliar. Lah rapik lo kedua belah pihak turun harga jadi 500 juta. Apanya ku catering yo, ku tendanya yo, pamar kabisi lo, rumah kabacat lo panian. Akan tunjuk anaknya nak kalau gitu yo kau yo nak tolong dia pak kari selanan lain. Awak lah terlanjur cinta akan menyentuh diri mati. Memang anakku pikirannya pendek pun, tapi di satu sisi ada kesalahan atau terlalu memperberat pernikahan. Bukan awak anti dengan adat, silakan kerjakan, tapi sesuaikan dengan kemampuan awak masing-masing. Dan ketiga, ku adu dan pemerintah bantu. Ada istilahnya mengisi sesudui kan, mamaknya menolong, ikutnya menolong, tak menggolong sedulur. Kadang awak zalim luar biasa, datang balik ke rumah awak, dia bertabu, dia sampul. Tambahnya banyak lebih tamang partai ini habis tu dia aku ini berbungkui masuk lu ke tas benar amplop 5,000 je bagi apa kalau dia duit deh kan dah ada di tolong benar ai makan kanyang 5,000 ni baru ai tolong tu jangan tanya dibuat dia. Yang kedua, yang tak perlu ditanya. Jangan tanya ketika orang yang lah menikah, lamunnya menikah, alun dia punya anak. Jangan tanya-tanya, bakal lamuna, bakal alun dia lain. Atau lah punya anak dia, bakal lamuna nak menambah. Tambahlah. Jangan tanya-tanya begitu. Kadang kondisinya berbeza, Bapak Ibu. Ibu pasti orang. Aduh jamaah bu Bapak Ibu, setahun yang lalu hari raya petang hari raya lu kini dak basakuan dia anaknya Bapak Ibu, dak bailoan dia anaknya, amaknya di kampung, anaknya di rantau. Pulang anaknya ke rumah, anaknya lah beberapa tahun menikah dan punya anaknya ke produksi pai rayu lahnya ke rumah minggu.
Di rumah pintu ditanya-tanya di orang tua itu, baku kamu mana? Baku alun jolai. Ibu hatinya pulang dalam keadaan hati ibu. Abang-abang itu kerja di rumah. Amaknya mungkin ada masalah lo. Abang-abang lo akhirnya bercakap di hari raya itu. Sampai ini yang lucu itu. Awalnya dikaji karena pertanyaan domnya kita yang hilang. Yang ketiga, ada orang yang sampai kuliah keraju, alun sampai sekolah, alunnya keraju, jadi tanya sampai waktu alun buat. Kok kebetulan ada yang solusi? Ibu itu. Penutup kajian menurut yang zalim kemanusiaan itu mulia, membiarkan anak yatim dan miskin berhadir tanpa kebahagiaan. Lalu berlembut hari Fitri di sekolah. Selesai khutbah, ada dua orang anak yang main. Anak kelas 6 itu yang bangunnya, adiknya kelas 1. Setelah ditanya-tanya, ternyata dia orang tua, karena orang tuanya meninggal. Lalu meninggalnya 7 tahun. Baru sakit, kecelakaan, beruntun. Jadi ada waktu tidur dan mendadak kejadian akhirnya ditabrak di tengah-tengah ada luka bersepi meninggal dunia. Coba akhirnya kita rasakan jauh bersama, tidak jauh dari kita. Kita ke situ anak berdoa itu nah datang ke situ berdoa. Anak yang laki-laki di Palu aku selalu lihat dicium batu besarnya. Masih terngiang-ngiang dia bukan ya Allah. Baju baru yang kami pakai yang dikirimkan tak lengkap bahagian kalau ayah ibu tak ada. Dan ini bercorak di sini buat dari Allah. Yaitu berdoa selesai datang nenek. Maaf ya Tuhan, tak aku kawanan itu yang tadi kata ada ni, aku dah tahan hidup ibu wasiat. Anak-anak tu pergi ke masjid rajin, dia mencatat pengajian Ustaz Pak Terutang. Malam kesekian adik yang memproduksi kolano. Lalu ketika orang terlalu setiap main-main kerja. Tak kalau dia bangun menggendong dia pulang. Dia tungguan, dia jaguan, bagi-bagi dia. Kalau orang hantu apa nak lepas dia benar. Akhirnya jam 12 baru pulang. Untuk saja waktu anak-anak yang sedang kadang harus itulah yang mengalami mereka. Dan bangui ibu, di samping adik dengan ada kawan adiknya terlalu penuh. Sementara kawan adik dua-dua yang menggendong, sementara dia tidak. Tadi pagi dah siap salat subuh, dah mandi, dah dipakang dia baju rayu. Angin nanti anak-anak tu kan ingin dipakang baju rayu. Akhirnya kamu saji berdoa Ustaz. Tak lama itu sudah tiba-tiba lah pulang saya. Mana angin dalam kamar. Betul ni. Ternyata nampak dia kawannya, kamu belajar, kamu sekolah. Pagi sembahyang raya itu galak-galak bergandengan bapak ibu. Sementara ini berdua-dua saja. Hari ini ada tangan yang sedang terpengaruh, ada wajah yang sedang terpengaruh. Sambil berharap belas kasihan daripada kita. Mereka butuh uang, tapi butuh kasih sayang. Sudah lama tubuh mereka yang kecil itu tidak dipeluk oleh ayah ibunya. Awak yang memeluknya, awak yang mengelus kepala, awak yang memusat-musat punggungnya, bentuk cinta kita kepada mereka. Maka besok keterangan dan bahagia surah ibu ajak mereka ke rumah. Agen makan, agen uang, bahagiakan mereka. Mereka sibuk di keluarga, mereka sibuk bahagia di keluarga. Yang mereka pun sibuk banget, sibuk menangis. Apalagi ada fakir miskin hari ini yang tak lelah menghadapi hari yang berjuang. Tak ada lagi kali balik, tak ada lagi kali mata. Jika aku masalah keuangannya sangat berkekurangan seperti itu. Ali pernah didatangi seorang di minta jantung dan mengumpul tidak boleh. Kata Fatimah, mohon maaf bagi suamiku, jantung tidak berdiri yang boleh untuk anak awak. Hajian telah kata Ali, dia lihat tiap orang tanpa yang minta-minta kau pulang, Ali itu pergi ke kamar menangis kejadian. Sedih engkau awak tak diselamatkan oleh Ali. Sedih engkau diandung Ali. Ayah engkau sedihkan, bapak menangis. Yang awak tangisi, aku aja yang datang ke rumah. Hanya awak yang datang ke rumah teman-teman dan rumah. Kadang awak berbuku itu sambung makanan, bahkan sambung siu-siu bapak ibu iman lebih lancar itu mulut awak daripada makin tentang
Kadang pergi buku hak di luar, pergi buat hati puluhan ribu, ratusan ribu. Sementara tetangga harus hutang sekilo barang di lampau ke rumahnya. Karena ada titik sebalik. Maka tidak disebutkan Ramadan kecuali termasuk di dalam ada ibadah sosial. Maka jangan sedih berbagilah. Berbagi mumpung masih tinggal beberapa hari malam malam mari berbagi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena tak mampu berbagi, sampaikan mungkin ke pengurus pada zakat etik beriman atau tekan diri. Mudah bisa tolong, mudah-mudahan disalah pengurus pada zakat yang kumpul tolong. Tolong seperti itu. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang bahagia bukan awak saja, orang-orang di sekitar awak pun merasakan kebahagiaan ketika akhir Ramadan bahkan ketika Idul Fitri nanti. Itu zalim pada manusia. Dan yang ketiga, yang terakhir zalim pada diri sendiri. Kau banyak lah, cuma yang paling banyak ini sombong. Sombong itu dua ibu, satu meremehkan orang awak dengan batu, awak dan hebat. Yang kedua menolak kebenaran, tak mau diajar, tak mau ditanam, itu sombong. Orang sombong diancam Nabi, la yadkhulul jannah, tak masuk surga. Maka nanti qalbi, kalau ada dalam hati, mithqala dzarratin min kibrin, sagadah zarah dari kesombongan. Zarah itu Bapak Ibu sesuatu nempel yang titik yang tak bisa dibagi-bagi lah, itu zarah namanya. Contoh kawi itu zarah namanya. Nah, atau biji bayam zarah. Kalau sia yang punya sanggadang itu sombong dalam hatinya, dapat sesuatu. Ustaz anak kali sombongan, kalau tidak ada jemaahnya, dia tidak jadi ustaz. Ngecek sudah dimukul hidup dalam. Ustaz anak kali sombongan, kalau tidak ada pengurus dan menelpon untuk ceramah, saya tidak ceramah. Guru ayat kali sombongan, kalau tidak ada murid akan mengajar, tidak jadi guru. Pedagang anak kali sombongan, kalau tidak ada orang yang membeli, dia tak kayu. Selagi masih butuh Allah dan masih butuh orang lain, tak bisa sombong. Maka kata dalam hati, ya Allah, sebaik-baik saya lebih baik orang lain, seburuk-buruk orang lain lebih buruk saya. Orang yang tak sombong yang rendah hati itu menjadi orang tua. Ya Allah, bila tu sembahyangnya banyak, pahalanya lebih banyak daripada Allah. Menjadi anak kita yang mengecek, ya Allah, yang kita baru tentu dosa-dosa kita. Itulah orang yang rendah hati, sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang bisa kita. Kalau ada yang benar dari Allah, ya Allah saja. Kalau ada yang salah, itu bodohkan yang mengingatkan kita maafkan. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Nah, alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti itu bisa bermanfaat, terutama bagi kami yang menyampaikan. Bagi simpulkan sekali yang dicinta Allah pertama, orang yang pertama bersyukur, yang kedua orang yang adil, tidak orang yang zalim. Menzalimi Allah dengan syirik, menzalimi manusia dengan menyakiti perasaan mereka, membiarkan mereka. Tak dapat malam Lailatul Qadar seseorang, walaupun dia ibadah semalam suntuk berbayu di malam itu, tetapi dia biarkan panjangnya dalam ibadah Islam. Yang ketiga zalim pada diri sendiri. Mudah-mudahan bisa kita jauhi kezaliman. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah wa hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.